Banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dewan Saputra dari BPJS Jenderal Sadar, Makassar. Ya baik, pertanyaan saya mungkin fokus ke advokat. Ya jadi yang ingin saya tanyakan, mungkin beberapa kendala yang dihadapi untuk pertumbuhan dari advokat baik yang federatif maupun vegetatif yang dialami di kebun atau di yayasan itu. Baik, terima kasih. Kendala ya, kendala untuk advokat. Oke, makasih Mas. Makassar jauh banget ya. Di sana banyak advokat nggak? Kalau untuk kami kan persemayanya ada di Toraja, Toraja banyak. Di Torajanya? Iya, contoh Toraja ya. Pernah lihat pohon alpukat berbuah nggak? Biasanya banyak apa? Ulat ya? Itu pertanyaan selalu nomor satu kepada kami, tim kami, kalau kita menyarankan klien-klien teman-teman untuk ayo dong bikin kebun alpukat. Jawabannya satu, nggak mau alpukat banyak ulat. Iya betul. Iya. Kalau mau alpukat banyak ulatnya, betul nggak? Iya. Jadi ya itu tanaman ya ulat kan butuh makan ya nggak apa-apa kan. Ya jadi ulat itu ya karena memang ada di sekitar kita. Jadi kalau untuk dikebunkan secara massal alpukat ya memang ulat itu apakah akan datang? Ya datang karena kupu-kupunya masih ada toh. Tapi kita akan bisa mencegah itu supaya bisa jumlahnya tidak menjadi banyak. Nah, ulat itu datang memang di musim-musim mau panas tuh, udah mau masuk musim kemarau itu kan anak telur pada netas semua kan. Nah di situ si ulat banyak. Sehingga orang bilang alpukat nggak mau berbuah kalau nggak ada ulatnya, nggak banyak ulatnya, ntar nggak mau berbuah. Salah ya. Alpukat berbuah kalau musimnya musimnya sudah mulai kering. Ya hampir semua tanaman sih, mangga, durian, dia berbunga kalau kondisi kering. Jadi masuk musim kemarau biasanya dia keluar bunganya, kan? Kemudian si alpukat juga gitu. Jadi kendala yang nomor satu untuk alpukat memang di hama ya. Hamanya tadi ulatnya nggak hanya ulat daun, tapi ulat untuk ke buahnya atau ke batang. Ya, menggerek buah atau menggerek batang juga. Itu sih yang paling besar untuk hama. Tapi kalau untuk penyakit ada jamur yang juga nanti akan menyerang si durian, terutama ya itu Phytophthora. Jadi dia membuat si perakaran itu busuk atau bahkan si batangnya juga yang suka disebut kanker batang, ya, seperti itu. Jadi kan batangnya basah, nah itu berarti ada jamur Phytophthora-nya. Nah, apakah itu sering terjadi di alpukat? Enggak sih. Makanya kalau di alpukat yang ditanam di area yang banyak hujan, ya itu mungkin akan banyak serangan jamurnya. Tapi kalau yang daerah cukup panas, nggak banyak hujan kayak di Bogor, lebih aman. Nah kalau ulat tadi sih, sebenarnya kalau lingkungan sekitar juga nggak terlalu banyak alpukatnya, nggak akan banyak juga serangan ulatnya. Itu jadi memang kendalanya cuma itu saja. Nah, tapi kalau untuk kebun produksi itu kan arahnya ke komersial, sehingga satu pohon itu harus jumlahnya berapa kilo per pohon gitu ya, berapa kuintal lah misalnya gitu nanti. Tapi kalau nanti di lahan masyarakat itu kan natural ya. Nah, kendalanya kalau kita tidak pangkas-pangkas itu hasilnya tidak akan sebanyak kalau kita
rajin pangkasan. Jadi memang harus ada perlakuan pemangkasan untuk memperbesar kuantitas jumlah buah. Kenapa? Karena buahnya ada di ujung-ujung, ada di pucuk-pucuk kalau si alpukat. Jadi habis panen harus pangkas, sama sih rambutan juga gitu, mangga juga gitu, harus habis panen baiknya dipangkas karena semua buahnya ada di pucuk baru. Perkenalkan, nama saya Saiful dari Bappenas HL Padang. Oh, sampai di ibu juga dari Padang. Ya, Bu. Nah, yang ingin saya pertanyakan ini tentang kultur secara keseluruhan. Nah, Ibu tadi kan mencontohkan kehibuhannya. Saya berpikir seperti ini, Bu. Misalkan saya ini dari Minang, istri saya dari Minang, tetapi saya berdomisili di Jakarta dan anak saya lahir di Jakarta. Secara kultur bahasa sudah berubah, secara adat mungkin juga sudah berubah, mungkin secara pergaulan sehari-hari juga berubah. Nah, ini misalkan dengan durian, setiap daerah yang saya tahu itu durian mempunyai ciri khas masing-masing. Contohnya tadi ada yang dari Papua. Nah, ketika kita ingin melakukan perbanyakkan jenis tanaman secara vegetatif ini, tetapi habitat dan tempat tinggalnya itu adalah di Papua, kita bawa misalnya ke Bogor, itu apakah secara kulturnya, rasa, kualitas dan lain sebagainya itu apakah sama atau tidak? Karena secara habitatnya itu daerah itu adalah daerah Papua, sedangkan kita coba mengembangkannya, misalnya kita bawa ke Bogor. Ini secara rasa dan kualitas apakah sama? Karena saya berpikir secara manusia saja dibawa ke daerah lain, secara kulturnya, adatnya, pakaiannya mungkin sudah berubah. Apakah di tanaman ini tidak atau bagaimana? Itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus ini. Tadi saya sampaikan bahwa kalau kita punya anak, pasti gennya dari gen ayah sama dari gen ibu yang akan nanti diturunkan kepada anaknya, gitu ya. Sehingga nanti si anak ini ya pasti berubah sendiri, dia nggak tahu dari yang mana yang dia peroleh dari ayahnya apakah yang baik, apakah yang jelek, dari ibunya apakah yang baik, apakah yang jelek. Dia akan menjadi satu individu baru sendiri. Itu kalau dari hasil perkawinan, gitu. Nah, ini tadi udah hasil perkawinan, terus pindah ke Jakarta lagi. Apakah berubah? Gini, kalau hasil perkawinan, saya tidak sarankan, titik. Jadi kan akan dapat hasil dari individu yang baru, ya kan? Kita nggak tahu nanti udah nunggu sampai 18 tahun, panen ternyata dapetnya yang jelek. Jadi tidak disarankan menanam dari biji. Nah, yang saya mau jawab adalah kalau hasil vegetatif, tapi kita pindah ke lokasi lain, ya, yang akan kita lakukan kan gitu kan nanti hasil vegetatif, tapi mau ditanam di tempat lain, apakah tetap hasilnya akan bagus atau terpengaruh dengan kondisi sekitar? Saya tadi pertama udah bilang kalau mau nanam harus disesuaikan dulu dengan kondisi agroklimat masing-masing. Kalau yang cocoknya dataran rendah, ya tanam tanaman yang cocok dataran rendah. Kalau yang dataran tinggi, tanam tanaman yang cocok dataran tinggi. Termasuk varietasnya juga begitu. Maka tim kita, Yayasan Durian dan Alpukat, mengharapkan sih kalau bisa tanaman lokal unggul lah yang nanti dikembangkan di tempat masing-masing supaya cocok adaptasinya, tidak dia udah dia nama pusing, dia biasanya makan nasi padang suruh makan gulai gitu ya kan. Di Jogja gitu kan. Tapi secara fisiologi tanaman dan secara kami tanaman misalnya durian matahari aslinya dari Bogor, terus ditanamnya di daerah pantai, misalnya di mana, di Bangka misalnya gitu kan, panas ya kan. Nah itu dia akan
adaptasi mungkin dari sisi di awalnya aja, pas dia pertumbuhan awal dia beradaptasi dulu. Mungkin itu bisa membuat pembuahannya harusnya teman-teman yang 4 tahun dia mungkin bisa agak lama gitu karena dia adaptasi ke itu. Kemudian khusus kalau untuk tanaman lain kayak mangga, rambutan, alpukat, jambu itu tidak terlalu tampak kalau dipindah-pindah kemana-mana. Tapi kalau durian sangat terpengaruh. Beda lokasi dia akan beda hasil. Karena setelah hasil pengamatan dan penelitian, durian itu paling bagus jika ditanam di lokasi lahan yang tanahnya mengandung banyak mineral. Contohnya tempat-tempat yang bekas tambang kayak Belitung, Bangka, di Kalimantan, Rungkit. Perhatikan durian yang asalnya dari lahan-lahan bekas tambang itu jadi durian kualitas hebat. Gitu. Terus gimana kalau ditanam di tempat lain? Bisa sih tumbuh sih, tapi berpengaruh ke rasa, kuantitas mungkin beda, ukurannya mungkin beda, gitu ya, akan sangat banget. Tapi di luar durian belum ketemu kalau yang kelihatan bangkit.